Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Aulia Putri dengan NIM G701230226. Saya berasal dari kelas B dari program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur ranitidin dengan atme. Langsung saja kita ke materinya. Ranitidin merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan antagonis reseptor histamin H2 yang telah lama digunakan dalam terapi gangguan lambung, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sekresi asam lambung seperti tukak lambung, tukak duodenum, refluks gastroesofagus, serta sindrom Zalinger-Ellison. Dalam kajian kimia medisinal, ranitidin menjadi contoh yang sangat representatif untuk menjelaskan hubungan antara struktur kimia dengan sifat fisikokimia, farmakokinetik atau atme, serta aktivitas biologis obat. Hal ini karena struktur ranitidin itu sendiri dirancang secara rasional untuk menghasilkan keseimbangan antara kelarutan, stabilitas, kemampuan berinteraksi dengan reseptor, serta profil farmakokinetik yang mendukung efektivitas terapinya. Nah, kita lanjut ke struktur dan sifat kimia ranitidin. Jika ditinjau dari struktur kimianya, ranitidin memiliki susunan molekul yang cukup kompleks, namun sangat terorganisir. Molekul ini dia mengandung cincin furan sebagai inti aromatik heterosiklik yang dihubungkan dengan rantai samping yang mengandung gugus nitro serta sistem diamina. Selain itu, terdapat gugus amina tersier yang berperan sebagai pusat basa dalam molekul. Kombinasi dari gugus-gugus ini dia memberikan sifat khas pada obat ranitidin itu sendiri, yaitu memiliki polaritas yang tinggi namun tetap memiliki bagian yang cukup fleksibel untuk memungkinkan interaksi dengan reseptor biologis. Nah, cincin furan ini dia memberikan kontribusi terhadap interaksi hidrofobik dengan reseptor, sedangkan gugus nitro dan amina itu meningkatkan kemampuan pembentukan ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik. Nah, secara kimia, sifat ranitidin ini dia basa lemah yang memiliki kemampuan untuk terionisasi dalam lingkungan dengan pH rendah. Gugus amina dalam struktur ranitidin dapat menerima proton, sehingga pada kondisi asam seperti di lambung, sebagian besar molekul berada dalam bentuk terprotonasi. Hal ini yang sangat penting karena bentuk terionisasi akan meningkatkan kelarutan obat dalam cairan lambung, tetapi di sisi lain dapat mengurangi kemampuan obat untuk menembus membran lipid. Oleh karena itu, keseimbangan antara bentuk terionisasi dan non-ionisasi menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas absorpsi obat. Sifat kimia ranitidin juga dipengaruhi oleh stabilitasnya terhadap faktor lingkungan. Obat ini relatif stabil dalam kondisi asam, tetapi dapat mengalami degradasi jika terpapar suhu tinggi atau cahaya dalam waktu lama. Hal ini berkaitan dengan keberadaan gugus nitro dan struktur heterosiklik yang sensitif terhadap kondisi ekstrim. Oleh karena itu, dalam formulasi obat ranitidin ini sendiri, obat ini perlu disimpan dalam kondisi yang terlindung dari cahaya dan suhu tinggi untuk mempertahankan potensi terapinya. Nah, kemudian kita masuk di kelarutan ranitidin. Kelarutan ranitidin, dia itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan ketersediaan hayati dari obat ranitidin ini. Molekul ini memiliki kelarutan yang sangat baik di dalam air, yang disebabkan oleh tingginya polaritas dan kemampuan ionisasi. Pada pH yang rendah, seperti di dalam lambung, kelarutan ranitidin meningkat secara signifikan karena lebih banyak molekul yang berada di dalam bentuk terprotonasi. Dalam formulasi ranitidin sendiri, ranitidin sering digunakan dalam bentuk garam hidroklorida atau HCl atau bisa disebut sebagai ranitidin HCl untuk lebih meningkatkan kelarutan dan stabilitasnya. Kelarutan yang tinggi ini itu sangat memungkinkan obat ranitidin untuk cepat terdispersi dalam cairan gastrointestinal sehingga meningkatkan peluang untuk diserap. Nah, kita masuk di bagian atme dimulai dari absorpsi ranitidin itu sendiri.
Namun demikian, kelarutan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan absorpsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasannya bentuk terionisasi dari obat, meskipun dia mudah larut, memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk menembus membran lipid sel epitel usus. Oleh karena itu, absorpsi ranitidin itu sangat bergantung pada fraksi molekul yang berada dalam bentuk non-ionisasi. Proses absorpsi terjadi terutama melalui difusi pasif, di mana molekul molekul obat itu akan melewati membran sel mengikuti gradien konsentrasi. Karena sifatnya yang relatif hidrofilik, absorpsi ranitidin tidak seefisien obat yang lebih lipofilik, sehingga bioavailabilitas dari obat ranitidin itu sendiri hanya sekitar di angka 50%. Nah, kemudian kita masuk di distribusi ranitidin. Distribusi ranitidin dalam tubuh itu mencerminkan sifat fisikokimia molekulnya. Dengan polaritas yang tinggi dan lipofilisitas yang rendah, ranitidin itu cenderung terdistribusi dalam cairan ekstraseluler dan memiliki penetrasi yang terbatas ke dalam jaringan lemak atau sistem saraf pusat. Nah, ikatan ranitidin terhadap protein plasma itu relatif rendah, sehingga sebagian besar obat berada dalam bentuk bebas yang aktif secara farmakologis. Hal ini sangat menguntungkan karena meningkatkan fraksi obat yang dapat berinteraksi dengan reseptor target. Nah, obat ranitidin ini sendiri secara efektif dia mencapai mukosa lambung yang merupakan tempat kerja utamanya, sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang sangat optimal. Nah, kemudian kita masuk di metabolisme ranitidin. Nah, metabolisme ranitidin ini terjadi terutama di hati. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar, proses metabolisme yang terjadi itu melibatkan reaksi seperti N-oksidasi, demetilasi, dan oksidasi gugus sulfur. Karena struktur ranitidin relatif sederhana dan tidak terlalu lipofilik, metabolisme yang terjadi tidak terlalu ekstensif. Hal ini menyebabkan sebagian besar obat ranitidin itu tetap berada dalam bentuk aktif di dalam sirkulasi sistemik. Keadaan ini itu memberikan keuntungan dalam mempertahankan efek terapeutik, namun juga memerlukan perhatian dalam kondisi gangguan fungsi ginjal ataupun hati. Nah, kemudian kita masuk di bagian yang terakhir yaitu ekskresi ranitidin. Ekskresi ranitidin itu sebagian besar terjadi melalui ginjal, baik dalam bentuk tidak berubah maupun sebagai metabolit. Sifat hidrofilik dan polar dari molekul ini itu sangat memudahkan proses filtrasi glomerulus dan ekskresi melalui urin. Sekitar sebagian besar dosis yang diberikan dapat ditemukan dalam urin dalam bentuk aktif yang menunjukkan bahwasannya metabolisme bukan merupakan jalur utama eliminasi. Waktu paru ranitidin relatif singkat yang mencerminkan eliminasi yang cepat dari tubuh. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya struktur kimia ranitidin memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan sifat fisikokimia, farmakokinetik, dan aktivitas biologisnya. Kelarutan yang tinggi mendukung ketersediaan obat dalam bentuk terlarut, melalui absorpsi dipengaruhi oleh ionisasi, distribusi yang terbatas ke jaringan tertentu mencerminkan sifat polar molekul, sementara metabolisme yang terbatas dan ekskresi yang cepat menunjukkan peran struktur dalam eliminasi obat. Tidak adanya stereokimia kompleks memberikan keuntungan dalam konsistensi efek, sementara fleksibilitas struktur memungkinkan interaksi yang efektif dengan reseptor. Dengan memahami hubungan antara struktur dan sifat kimia obat seperti ranitidin, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana obat bekerja dalam tubuh. Pengetahuan ini sangat penting dalam mengembangkan obat baru karena memungkinkan perancangan molekul yang memiliki sifat optimal untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan dengan efek samping yang minimal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.